Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Hari yang menegangkan itu akhirnya tiba. Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu menjalani sidang vonisnya pada 15 Februari 2023. Barada Richard mulai menjalani persidangan pada 18 Oktober 2022. Ia dituduh menembak Yosua di rumah dinas atasannya kala itu, yakni Kadif Propam Polri Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Di persidangan, Richard mengatakan sempat berharap Sambo mengurungkan niat membunuh Yosua. Richard menembak seniornya itu karena tak berani melawan perintah atasan. Apalagi personil Brigade Mobil Polri tersebut baru 6 bulan menjadi ajudan Sambo. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Pada sidang vonis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Hakim Wahyu Iman Santoso menyatakan Richard terbukti turut dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Di luar dugaan, vonis yang dijatuhkan hakim melorot jauh dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Richard dengan 12 tahun penjara. Namun hakim berkata lain, lajang usia 24 tahun itu hanya dihukum 1 tahun 6 bulan buih. Putusan itu pun langsung disambut sorak-sorai pengunjung yang sejak pagi hari sudah memadati ruang sidang. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Orang tua Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak yang ikut menyaksikan persidangan mengaku ikhlas menerima putusan dari hakim. Rosti mengatakan ia dan keluarganya sudah menerima permintaan maaf atas apa yang dilakukan Richard terhadap anaknya. Buat berada pesan ibu seperti katamu nak, dengarkan suara ibu sekarang. Kamu telah datang kepada kami bersujud dan meminta maaf. Lakukanlah minta maafmu itu dari sejujur-jujur hatimu. Jangan karena kamu terdesak, agar kamu benar-benar diperhitungkan Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil nantinya. Anak-anak yang bertobat di hadapan orang tua almarhum Yosua, terlebih di hadapan Tuhan. Berada dan keluarga, mari maaf kalian sudah kami maafkan, agar anakku almarhum Nofriansah Yosua juga tenang, damai hatinya bersama Tuhan, rohnya tenang bersama Tuhan di sorga. Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim meringankan hukuman Richard adalah perannya sebagai justice collaborator. Pembunuhan Yosua terungkap setelah Richard membuat pengakuan. Sementara orang tua Richard Eliezer sempat merasa was-was menanti putusan hakim sebab majelis hakim menjatuhkan hukuman yang
lebih berat kepada terdakwa lainnya, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Saat mengunjungi anaknya di Barreskrim pasca putusan, Rinneke Pudihang mengatakan sangat bersyukur atas putusan hakim tersebut. Ia pun mengucapkan terima kasihnya kepada sejumlah pihak. Selain itu, Rinneke juga berharap anaknya bisa kembali bertugas sebagai anggota Polri. Dan kami datang, karena kemarin kan kami nggak sempat datang berkunjung ke Eliezer, jadi nanti hari ini baru kita kesempatan datang. Ya, masih pesan yang sama, semoga semuanya, harapan kami semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan orang tua, harapan Eliezer juga masih seperti bisa kembali bertugas sebagai seorang anggota BRIMOB. Harapan itu pun terkabul pada sidang etik terhadap Richard yang digelar pada Rabu 23 Februari 2023. Komisi Kode Etik Polri memutuskan tidak memecat Barada Richard Eliezer. Richard hanya diberi sanksi demosi selama 1 tahun dan sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan perbuatan tercela. Ia juga diwajibkan meminta maaf secara lisan di sidang etik dan kepada pimpinan Polri. Etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang Komisi Kode Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan. 2. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Status Justice Collaborator ini sempat menuai polemik. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK melayangkan surat balasan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Sabtu 11 Januari 2023 lalu. Mereka menegaskan peran Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator dalam pembunuhan Yosua. Artinya, Richard berhak menerima keringanan hukuman. LPSK melindungi Richard sejak 15 Agustus 2022. Sepekan sebelumnya, Richard mengubah keterangan dengan menyebutkan peran Sambo dalam rencana pembunuhan Yosua. Saat itu, Sambo menjadi pejabat utama Polri dan dikhawatirkan dapat mengintimidasi Richard. Namun, meski sudah menerima 2 surat LPSK, jaksa tetap menuntut Richard dengan hukuman 12 tahun penjara. Saat itu, jaksa menilai Richard tak layak mendapatkan status Justice Collaborator sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dengan alasan penuntutan adalah kewenangan jaksa. Sikap jaksa itu sempat memantik polemik. Sejumlah akademikus dan organisasi masyarakat sipil memprotes sikap jaksa dengan mengajukan amicus curiae atau sahabat peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka menilai tuntutan jaksa terlalu tinggi dan tak sepadan dengan kontribusinya sebagai Justice Collaborator. Menanggapi hal itu, juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Joyanto mengatakan sistem hukum di Indonesia tak mengenal amicus curiae. Mekanisme ini lazim berlaku di negara yang menganut sistem civil law seperti Amerika Serikat. Meski demikian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim menggali dan mendalami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Status Justice Collaborator Richard sebenarnya sudah berakhir Januari lalu. Namun LPSK memperpanjang status dan perlindungan kepada Richard hingga 6 bulan mendatang. Mereka tetap akan melindungi Richard untuk mengantisipasi ancaman keselamatan meski berada di balik jeruji. Perlindungan yang maksimal itu terlihat saat LPSK langsung membentuk pagar betis mengelilingi Richard selepas hakim membacakan vonis. LPSK juga akan menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka ingin memastikan Richard tetap terpenuhi haknya sebagai narapidana, misalnya mendapatkan pengurangan hukuman. Richard juga berhak mendapatkan remisi tambahan karena statusnya sebagai Justice Collaborator. Jika tidak ada aral melintang, Richard Eliezer diperkirakan menghirup udara bebas pada Mei mendatang.